Allahu alam, saya bukan mengatakan pendapat saya pribadi ya, bukan masalah pendapat saya pribadi, tapi memang kita harus kembali kepada pendapat umumnya ulama. Ulama-ulama yang saya pernah belajar dari tangan mereka, mereka mengatakan tidak pernah ada dicontohkan oleh Nabi SAW, padahal Nabi adalah Nabi, ya, utusan Allah SWT. Begitu pula dengan para sahabat, merayakan tahun baru Islam, tidak pernah ada itu. Belum pernah mereka merayakan itu. Kalau kita mengemasnya, mengatakan ya karena alasan kaum muslimin adakan tahun baru Islam, kenapa? Karena orang Nasrani punya tahun baru Masehi kan? Makanya kita juga tarik-tarik, mencontohi kata Nabi SAW, man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum maka dia akan sama dengan mereka. Jadi kita karena merasa begitu, ada acara hari lahirnya Nabi Isa, kita juga buat acara lahirnya Nabi Muhammad SAW, ikut-ikuti mereka. Untuk apa? Untuk apa menambah-nambah nih? Kenapa kita harus merayakan satu Muharram? Apa masalahnya? Apa urusannya gitu? Nggak ada hubungannya dengan syariat kita, gitu. Maaf, jangan tersinggung kalau saya membahasakan begini ya. Karena kita kan di Indonesia, setiap orang katanya punya hak untuk menyampaikan. Saya juga punya hak menyampaikan apa yang saya pelajari kan gitu. Sebagaimana ada orang yang sesat menyampaikan segala macam pendapat yang salah. Kita cuma meminta dalil saja. Kembali kepada kemurnian agama. Permasalahannya adalah belum pernah diriwayatkan Nabi SAW merayakan, kiai dan guru kita tidak pernah merayakan satu Muharram dengan alasan apapun. Lomba kuda kah, lomba manah kah, nggak pernah ada kan? Nggak pernah ada sama sekali. Maka tidak perlu diadakan. Karena kalau Anda buka itu, nanti tahun depan arakan lagi. Nanti dari cerdas cermat pindah ke ini, pindah ke itu. Nanti macam-macam terbumbu-bumbu hilang. Ya kan? Jadi macam-macam, jadi kemana-mana. Nabi SAW tidak pernah rayakan Isra dan Mi'raj. Memang Nabi nggak pernah rayain itu. Coba datangin riwayat deh. Ada nggak pernah Nabi rayain Isra Mi'raj? Memang nggak pernah. Tapi kan itu momentumnya. Kita disuruh buat majelis ilmu, jelasin kepada kaum muslimin. Bukan ditentukan tanggalnya lalu dirayakan. Kan gitu. Jadi memang ini kita hanya mengajak kepada kemurnian syariat. Tapi kalau Anda menganggap ya sudahlah saya tetap mau lakukan, ya, itu hak Anda, silahkan. Anda mau lakukan silahkan saja. Jangan salahin saya tapi, karena saya juga punya hak menyampaikan apa yang saya tahu, gitu kan? Dan saya betul-betul bukan mengajari yang salah, cuma mengajak kepada kemurnian agama. Karena itu kalau dibiarkan saudaraku, maka akan banyak embel-embelnya, banyak bunganya. Agama kita jelas, terang, seperti matahari di siang hari, nggak butuh ditambahin, nggak butuh. Tentang kemungkaran-kemungkaran yang biasa dilakukan oleh sebagian orang di bulan Muharram. Kemungkaran yang pertama, perayaan hari besar tahun baru Islam. Kenapa itu disebut mungkar? Karena itu termasuk mengada-ada di dalam agama yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sebab penetapan hari besar, hari raya dalam Islam adalah ketetapan syariat. Bukan kita yang boleh menetapkannya. Oleh karena itu, Rasulullah SAW melarang kaum Ansar di kota Madinah. Ketika pertama beliau datang ke sana, maka beliau melarang mereka melakukan perayaan apapun selain Idul Fitri dan Idul Adha. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata walahum yawmani yal'abuna fihima faqala ma hadzani al-yawmani. Nabi SAW ketika pertama datang ke kota Madinah dan beliau mendapati kaum Ansar memiliki 2 hari raya yang biasa mereka rayakan dengan permainan-permainan. Maka beliau bertanya, hari raya apa ini? Qalu kunna nal'abu fihi ma fil jahiliyah. Ya Rasulullah, ini sudah lama kami rayakan sejak masa jahiliyah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma yaumal adha wa yaumal fitri. Sesungguhnya Allah telah menggantikan 2 hari raya kalian dengan 2 hari raya yang lebih baik, Idul Adha dan Idul Fitri. Menunjukkan apa jemaah sekalian? Nabi SAW menghapuskan semua hari perayaan, menghapuskan semua hari Id. Apa itu hari Id?
hari perayaan yang dilakukan berulang-ulang. Id itu berasal dari kata ada ya'udu idan, artinya secara bahasa selalu kembali. Maknanya hari raya yang selalu kembali dirayakan. Setiap tahunkah? Atau setiap berapa tahun sekali? Atau setiap bulan? Atau setiap pekan? Kalau dirutinkan, maka itu disebut hari Id. Hari Id dalam Islam sudah Allah tetapkan. Sudah Allah tetapkan, tidak ada selain Idul Fitri dan Idul Adha. Nggak boleh kita tambah-tambahi. Iya. Dan Syekh Hamud At-Tuwaijiri atau Syekh Abdullah At-Tuwaijiri, hafizahullah taala, beliau punya buku bagus, dan ini buku nggak main-main. Sebab ini buku disertasi doktoral beliau, di betul-betul ilmiah. Beliau berjudul Al-Bid'ah Al-Hawliyah, bid'ah-bid'ah selama 1 tahun. Ini beliau studi, beliau kumpulkan dari kebiasaan masyarakat dan dari kitab-kitab tentang bid'ah selama 1 tahun. Iya, ini jadi disertasi doktoral beliau. Nah, beliau menyebutkan yang pertama mengadakan perayaan tahun baru Islam zaman Nabi SAW tidak ada. Bagaimana mau ada perayaan? Penetapan Muharram sebagai awal tahun baru saja di masa Nabi belum ada. Bulan Muharram sudah dikenal, tapi dikatakan sebagai itu bulan nomor 1 tidak di zaman Nabi SAW. Tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi tidak ditetapkan di masa Nabi SAW. Iya. Di masa Abu Bakar juga tidak ada. Baru di masa Umar beliau tetapkan bulan Muharram. Kenapa? Mengambil bulan hijrahnya Rasulullah SAW. Bukan pula tanggal 1-nya tepat Nabi hijrah tanggal 1, tidak. Tapi beliau berhijrah di bulan Muharram itu, bukan tepat di tanggal 1. Iya. Disitulah Umar menetapkannya. Dan Umar gak pernah merayakan. Di masa Utsman tidak pernah dirayakan, di masa Ali tidak pernah diriwayatkan, tidak pernah dirayakan. Di sejumlah khalifah-khalifah Islam setelahnya tidak pernah dirayakan tahun baru Islam. Kapan yang pertama merayakannya adalah beliau sebutkan dalam kitab Al-Bid'ah Al-Hawliyah halaman 393. Yang pertama merayakannya adalah dinasti Syiah Fatimiyah. Ini adalah kerajaan Syiah yang kufur, yang zalim, yang banyak membunuh kaum muslimin, terutama para ulama ahlu sunnah yang sempat berkuasa di Mesir. Mereka inilah yang pertama merayakan tahun baru Islam, sama dengan Maulid Nabi Muhammad SAW, peringatan kelahirannya juga mereka yang pertama. Ini juga disebutkan dalam buku ini, studi sejarah beliau untuk disertasi doktoral beliau, menemukan dalam catatan-catatan sejarah tidak ada yang merayakan Maulid, begitu pula tahun baru Islam sejak masa Nabi SAW sampai masa dinasti Syiah Fatimiyah. Dan juga itu masuk kategori tasyabbuh, menyerupai orang kafir. Ya, kita bisa lihat sekarang jemaah sekalian, perayaan tahun-tahun baru itu orang kafir yang paling semangat tahun baru mereka. Jangan kita menyerupai mereka. Iya. Terlebih lagi kalau di dalam perayaan tersebut ada kemungkaran-kemungkaran yang lain, menciptakan zikir-zikir dan doa-doa khusus yang Nabi SAW tidak contohkan. Ini kemungkaran yang lain. Atau dengan lagu-lagu dan musik-musik, ini kemungkaran yang lain. Atau dengan campur baur laki-laki dan perempuan, ini kemungkaran yang lain. Atau dengan bikin macet jalan. Jamaah sekalian, ini nggak main-main. Ini kemungkaran besar. Ini kemungkaran besar jamaah sekalian. Saya sambung sekali masalah tahun baru Hijriah dan sebagainya. Bagaimana hukumnya kita ikut membuat tahun baru kayak begini, acara-acara apa? Doa awal tahun, akhir tahun. Allah sudah menyebutkan dalam Al-Qur'an, ada 12 bulan Allah disebutkan di dalam Al-Qur'an, ada 12 bulan Allah. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang sangat mulia. Nah, kita banyak nggak tahu umat Islam bulan apa itu. Perlu kita membuat satu gebrakan agar mereka kembali mengerti tentang 12 bulan yang disebutkan oleh Allah.
disebut oleh Rasulullah SAW, disebut oleh Allah melalui lisan Nabi Muhammad dalam hadis tentang masalah Muharram, Safar dan seterusnya. Lah kita banyak lupa. Jadi kita membuat acara begini punya niat untuk mengingatkan orang agar kembali kepada bulan kita. Masa salah lagi begitu? Hari ini saja bisa dites kok, tapi tidak usah beneran tesnya. Suruh ngafal bulan Arab, hafal atau enggak kira-kira? Bahkan ada mungkin kaum muslimin pergi ke pasar umat Islam, bahkan tidak usah pasar masjid. Sekarang tahun berapa Hijriah? Bingung, tahun berapa? Ayo, orang sudah pada lupa. Lah kok ada orang ingin mengingatkan kok jadi salah? Itu bagaimana? Yang benar apa? Orang pada lupa. Ayo kita ingatkan. Satu, masalah mengingatkan agar orang tahu ini adalah bulan Hijriah, biar ngerti kembali, ngerti Muharram, Safar dan seterusnya. Insya Allah bulan Hijriah itu yang paling hafal bulan Ramadan sama Hari Raya Idul Fitri. Yang lain masih mikir. Masya Allah. Bulan haji aja tidak ngerti bulan Dhul Hijjah, tidak ngerti bulan haji gitu tak. Syawal oke lah, Syawal, 1 Syawal, Ramadan. Dhul Qa'dah nggak bisa nyebut, Dhul Hijjah jangan ngerti. Ya bulan haji. Kita perlu kembali. Lah kok orang ingatkan seperti ini, oh jadi salah. Terus gimana? Yang benar apa ya Ustadz? Satu. Yang kedua, kita buat sebuah momen untuk berkumpul. Dan Allah melalui lisan Rasulullah mengajarkan agar kita buat perkumpulan untuk berzikir. Disebutkan majtama'a qaumun yadhkurunallah, tidak berkumpul satu kaum di mana saja, kapan saja, hari apa saja, menyebut nama Allah, la yuriduna illa wajhah, dan tidak menginginkan kecuali Allah, illa yunadihim munadin minas sama, kecuali akan diseru oleh seruan dari langit, malaikat yang diperintahkan oleh Allah, lalu mengatakan kumu maghfuran lakum, berdirilah kau sudah diampuni. Ini nggak ada ketentuannya, nggak ada larangannya. Jangan hari Ahad loh ya, nggak ada. Anda boleh kumpul hari Ahad, jangan hari Jumat loh, nggak ada. Dan jangan akhir tahun, nggak ada. Kok jadi akhir tahun jadi haram, ini bagaimana ceritanya Ustadz? Nggak ada, ini kapan saja kumpul, pagi, sore, siang, malam. Mungkin ada mengatakan, oh ya jangan ditentukan tanggal 1. Kita kumpul tidak tanggal 1 saja, banyak perkumpulan kita. Ini ada momen kita pengen ngingetkan orang agar ngerti tahunnya, lalu kesempatan juga untuk berkumpul ahli iman berzikir kepada Allah, kemudian untuk silaturahmi, kemudian untuk muhasabah. Tolong ini, jadi sebetulnya sangat sederhana. Apa yang dilakukan kaum muslimin di tahun baru ini adalah sangat syar'i. Tentunya caranya yang syar'i dong. Tahun baru Hijriah ya berkumpul berzikir, menyebut nama Allah, bukan konser buka perut ibaratnya begitu. Kalau perut buka aurat lain cerita, itu tidak ada urusannya dengan agama itu. Ini zikir. Dan barang siapa yang membuat semacam ini masuk wilayah agung yang disanjung oleh Allah melalui lisan Rasulullah. Kalau Anda bisa membuat sebuah program yang di dalamnya ada kebaikan yang banyak dan isinya adalah syar'i, maka itulah sunnah hasanah yang disebut Rasulullah. Man sanna bil islami, kalau Anda membuat, Anda punya ide cemerlang di dalam Islam, hal yang baik, berkumpul. Kalau tidak tahun baru, tanggal 10 Muharram boleh, tanggal 11 Muharram boleh. Anda buat ide perkumpulan daripada orang nggak karuan, saya akan punya ide, saya kumpulkan, dan di situ akan ada lomba baca puisi syar'i, syair-syair sanjungan Nabi, lomba apa begitu, kumpul, boleh Anda buat. Kalau ternyata ide Anda diikuti oleh orang banyak, ide kemuliaan ini, maka ketahuilah semua pahala yang Allah berikan kepada mereka juga diberikan kepada Anda. Ini adalah ide kemuliaan cemerlang ini, berkumpul untuk berzikir. Man sana fil islami sunnatan hasanatan, ini adalah kebaikan dalam Islam, bukan inovasi ibadah. Nggak ada. Sholat duhurnya orang sini tetap 4 rakaat, waktunya tetap nggak ada tambahan. Yang kita hadirkan adalah bukan sholat duhur kita tadi melakukannya, dan bukan juga sholat Jum'ah yang kita lakukannya. Yang kita lakukan tadi adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Zikirlah kau, kami berzikir ya Allah. Baca salawat kau, kami salawat ya Allah. Salawat tidak ada ketentuan waktunya, apalagi silaturahmi, alhamdulillah ya Allah. Muhasabah, tadi muhasabah ya Allah. Istighfar ya Allah, selesai. Apalagi? Makanya kami hanya perlu mengukuhkan semuanya syar'i. Anda jangan terlalu terpeson, tergiur dengan kalimat yang disebar di Facebook, YouTube, potongan-potongan dikit-dikit bid'ah. Bingung sih, kok dikit-dikit bid'ah? Oh begini kok bid'ah, mana ada bid'ahnya? Ngikuti orang di luar Islam. Ini kita justru berbeda, biar nanti gak usah tahun baru yang gak bener. Ini loh tahun baru kita. Bukankah Sayyidina Umar membuat tahun baru Hijriah ini adalah bentuk berbeda?
agar berbeda dengan tahunnya orang lain. Yuk kita buat tahun baru, perhatikan, besarkan, agungkan, biar anak-anak kita tidak menoleh kepada tahunnya orang lain. Itu maksudnya. Kok jadi salah semuanya ini, bagaimana ini? Insya Allah semoga Anda diberi hidayah oleh Allah.